Oke, halo semuanya. Selamat datang di Mamed Life. Kali ini adalah tutorial atau sebenarnya ini tips-tips ya. Cara untuk mengosongkan ruang penyimpanan di HP kita. Misalnya HP kalian atau HP saya kapasitasnya kecil dan sudah mulai habis gitu ya. Misalnya 32 GB atau 64, bahkan yang 128 dan 256 juga bakalan cepat habis kalau kita sering merekam video misalnya. Nah, saya akan ngasih tips khusus nih buat kalian yang hobi untuk merekam video. Oke, langsung aja ya. Ini ada 7 cara untuk mengosongkan ruang penyimpanan di HP. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan penyimpanan eksternal. Baik itu misalnya flash disk ya, ataupun SSD eksternal. Sekarang udah menggunakan SSD, nggak perlu hard disk eksternal, jadi ukurannya lebih kecil, atau menggunakan micro SD. Ini SD card, ini di dalamnya ada micro SD ya. Seperti ini. Tapi biasanya kalau micro SD itu cuman buat HP-HP menengah ke bawah, karena kalau HP mahal biasanya itu sudah rata-rata tidak ada slot micro SD-nya. Jadi kalian tinggal masukkan aja micro SD dan kemudian pindahkan dari memori internal HP ke micro SD ya. Nah, untuk kalian yang punya flash disk yang nganggur gitu ya, misalnya kalian punya flash disk nganggur, kalian bisa beli kayak gini nih. Namanya kabel USB on the go. Ini harganya murah banget ya. Kalau yang begini nih 5.000 kurang kayaknya. Pokoknya nggak nyampe 10.000. Atau yang bentuknya tuh kecil, mana ya? Kalian bisa beli di Shopee itu biasanya cuman yang abal-abal itu 2000-an, tapi yang walaupun abal-abal itu berfungsi dengan normal dan awet sama aja. Sedangkan kalau kalian beli yang bermerek itu biasanya harganya sekitar 25 ribuan ya. Kalian juga bisa beli di counter, harganya biasanya 25 ribuan, jadi jauh banget. Kalian bisa beli di Shopee aja yang murah. Atau beli yang kayak gini. Kalau saya lebih suka yang pakai kabel begini ya, karena lebih fleksibel. Jadi kalau kesentuh tuh nggak langsung disconnect. Nah, kalian tinggal colokin begini, kemudian colokin ke HP. Atau kalian bisa beli flash disk. Kalau misalnya nggak punya flash disk, kalian beli yang tipenya tuh udah dual gitu ya. Satunya USB Type C atau micro USB, satunya USB Type A gitu. Kok biasanya flash disk SanDisk itu ada ya. Nanti kalian cek aja di deskripsi untuk pembelian. Atau kalian bisa memanfaatkan kabel. Buat apa kabel? Dengan menghubungkan ponsel kalian ke laptop. Jadi kan banyak dari kita yang punya laptop tuh, dan laptop biasanya kapasitasnya kan jauh lebih besar ya, banyak yang 500 GB ataupun 1 terabyte. Itu setahu saya banyak teman-teman saya tuh yang kosong, isinya tuh nggak ada apa-apanya. Ya ada apa-apanya, maksudnya masih masih kosong banyak banget. Itu kalian bisa pindahin aja data kalian dari HP ke laptop. Caranya gampang banget, tinggal hubungin, kemudian mode transfer, dan kalian tinggal cut and paste ataupun potong dan tempel gitu ya. Itu cara pertama, yaitu dengan menggunakan device eksternal. Yang kedua, caranya adalah dengan melakukan backup ke cloud storage ya. Cloud storage itu ya kita upload ke penyimpanan online gitu lah ya. Dan ada beberapa yang gratis, misalnya Google Drive itu ngasih gratis 15 GB ya, 15 GB. Kalian kalau punya email Gmail itu sebenarnya kalian otomatis bakalan dapat akun Google Drive juga. Tinggal kalian install. Biasanya sih kalau Android itu udah ada ya, di dalamnya udah ada Drive. Kalian buka dan itu ada free 15 GB. Nah, kalau misalnya kurang, kalian bisa beli langganan atau kalian bisa bikin akun baru ya. Karena Google itu tidak melarang. Kalau dilarang pasti akun saya sudah dihapusin. Tapi saya punya puluhan akun Gmail ya. Emang kebutuhannya di Gmail dulu bukan Google Drive. Jadi saya perlu banyak Gmail. Ya akhirnya saya punya banyak akun Google Drive juga. Yang kedua adalah dengan Telegram, itu gratis juga. Dan kapasitas maksimalnya tuh kayaknya nggak dibatasin ya. Cuman dia per filenya itu kalau yang versi gratis itu maksimal 2 GB per file. Bukan totalnya ya, tapi per satu filenya itu maksimal 2 GB buat diupload ke Telegram. Kalian bisa upload berapapun, saya belum menemukan batasannya berapa tuh, belum ada ya. Nggak ada kayaknya, nggak ada batasan. Kalau yang berbayar maksimal per filenya itu 4 GB. Itu dua cloud storage yang menurut saya tuh
harus dipakai karena sayang banget kalau nggak dipakai gitu ya. Ada yang lain kayak Dropbox, Box dan lain-lain, itu ada banyak banget lah. Kalian tinggal cari aja ya, cloud storage. Cara berikutnya nomor 3 adalah dengan menghapus file-file yang mirip. Biasanya ya, baik cowok ataupun cewek itu suka misalnya foto selfie itu mirip banget dalam satu tempat. Foto selfie-nya ada banyak banget. Misalnya ada 20 atau 30 ya dikalihin 5 MB ya lumayan ya kan. Makanya kalian pilih aja yang terbaik gitu. Kalian pilih yang terbaik, sisanya dihapus atau di backup ke Google Drive tadi gitu. Nah, berikutnya adalah menghapus yang sudah tidak dipakai, yang tidak akan digunakan kayak video ataupun foto, udah dihapus aja lah gitu ya. Nah, kalian juga bisa ngupload video tuh ke YouTube dulu sebelum dihapus kalau videonya bagus. Misalnya video pengajian gitu ya. Nah, kemarin tuh saya ngapusin file-file punya ibu saya itu di HP-nya, itu ada file yang ada sampai satu file tuh 5 GB lebih deh. Itu satu pengajian direkam selama 2 jam kurang ya, lebih dari 1 jam. Yang akhirnya filenya tuh bergiga-giga. Itu nggak ditonton lagi, kata ibu saya dihapus saja. Jadi saya ngapusin beberapa video pengajian tuh karena jelek videonya ya, nggak layak untuk diupload ke YouTube. Tapi kalau misalnya layak, entah itu apapun, kalian bisa upload dulu di YouTube. Jadi bermanfaat untuk orang lain, juga bermanfaat untuk Anda sendiri ketika membutuhkan pengen nonton lagi kapan-kapan, kalian tinggal buka aja di YouTube. Cuman dia kualitasnya lebih rendah ya kalau udah masuk ke YouTube itu. Tapi nggak apa-apa lah kalau videonya nggak terlalu penting ya kan. Atau ya tadi di-upload ke Google Drive atau Telegram gitu buat jaga-jaga. Habis itu dihapus, di HP-nya dihapus saja kalau nggak digunakan dalam waktu jangka pendek gitu ya. Dan kalau bisa kalian tuh fokus ke file yang gede dulu sebenarnya. Jadi alih-alih kalian fokus ke foto, kalian mending fokus ke video. Jadi adik saya tuh kemarin ngapusin gambar banyak banget, gambar WhatsApp, file WhatsApp di HP bapak saya. Dan sebenarnya dalam hati tuh saya tuh kayak ini bocah nih ngapain capek-capek gitu loh. Mendingan fokus ke file-file besar aja karena perbandingannya tuh jauh banget ya. 10 gambar itu sama dengan satu video pendek gitu. Satu video panjang itu sama dengan berapa ratus gambar gitu secara ukuran. Jadi kalian buka file manager, kemudian kalian sortir, kalian urutkan dari ukuran terbesar. Kalian fokus ke video-video panjang dulu, baru yang lain-lain. Nah, berikutnya nomor 4 adalah menghapus aplikasi yang sudah tidak digunakan. Ini kita udah masuk aplikasi ya. Kalian tinggal masuk ke pengaturan, kemudian atur apps, manage apps ya. Dan kalian sortir dari aplikasi terbesar. Kalian juga bisa menggunakan Play Store ya, ada manage apps di situ. Urutkan dari ukuran terbesar. Kalian fokus mana yang ukuran dari atas nih, dari ukuran terbesar. Mana yang tidak digunakan dalam 1 bulan ke depan, itu hapus aja. Ya, kayak misalnya ada yang gede-gede itu biasanya CapCut gede ya, Capcut. Kemudian Shopee lumayan, tapi rata-rata orang pakai Shopee ya, kalau ada biasanya dipakai. Pokoknya nggak akan dipakai itu dihapus aja kalau kapasitas yang diambil itu gede. Gitu. Nanti tinggal download lagi aja kalau perlu. Berikutnya adalah nomor 5, membersihkan cache aplikasi. Cache itu cache itu loh. Ya, biasanya kita lebih gampang nyebut cache gitu ya. Nah, cache ini biasanya tuh bisa sampai bergiga-giga. Saya pernah ngapus itu sampai 10 giga. Cache-nya Telegram. Gede banget kan, 10 giga. Tapi biasanya nggak nyampe segitu sih, rata-rata palingnya cuma ratusan MB. Tapi lumayan, kita bisa ngapus 500 dari beberapa aplikasi ya, kekumpul kan jadi berapa giga gitu ya. Nah, tinggal buka aja, jangan menggunakan aplikasi yang abal-abal ya buat ngapus cache ini, nggak bisa. Dia tuh harus yang paling bagus itu ngapus manual, buka pengaturan, kemudian sortir dari aplikasi terbesar, kemudian buka pengaturan storage atau penyimpanan dan hapus cache-nya dihapus. Ini ada noise apa nih? Atau buka aplikasi, biasanya ada juga aplikasi yang bisa ngapus cache-nya, termasuk kayak misalnya Telegram itu ada ya. Nah, berikutnya adalah dengan ini khusus buat yang suka ngerekam video nih. Biasanya HP sering penuh itu buat ngerekam video ya biasanya ya.
Jadi video ini solusinya sebenarnya ada banyak ya, selain di backup itu upload ke YouTube, atau kalian tuh kalau ngerekam video itu jangan menggunakan standar aplikasi bawaan. Aplikasi bawaan itu biasanya bitrate-nya tuh tinggi ya. Jadi kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu yang saya rekomendasikan adalah Open Camera. Nah, Open Camera ini kita buka pengaturan video, kemudian temukan bitrate. Bitrate-nya kita kecilin aja. Nah, bitrate ini sangat sangat menentukan kualitas video ya. Nah, biasanya aplikasi standar bawaan itu bitrate-nya sekitar 20.000 kbps atau 20 mbps. Ada yang 24 juga itu. Nah, kalian turunkan jadi setengahnya aja, misal 15 ataupun 10 mbps. YouTube itu, kenapa YouTube resolusinya sama kayak waktu diupload tapi kualitasnya turun? Itu dia menurunkan bitrate-nya ya. Bitrate-nya diturunkan, akhirnya kualitasnya juga kelihatan kan lebih noisy, biasanya ada noise sedikit. Tapi masih sangat layak dinikmati. Nah, kita mendingan rekam dari awal menggunakan bitrate yang lebih rendah. Jadi pasti lebih irit secara penyimpanan gitu ya. Dan aplikasi Open Camera ini gratis dan sangat ringan ya, ringan banget, dan kapasitasnya tuh kecil banget. Ukurannya tuh kecil. Dan ini mungkin buat kalian yang bukan maniak video ya, bukan YouTuber atau bukan konten kreator, jadi nggak rekam video yang penting tapi nggak terlalu penting gitu loh. Tapi kalau yang penting banget ya baiknya pakai bitrate yang tinggi. Berikutnya adalah mengompres video. Misalnya di HP kalian sudah ada video-video nih yang kalian tidak bisa upload ke internet tapi juga tidak bisa dihapus, maka solusinya adalah dikompres aja. Dikompres bitrate-nya menggunakan aplikasi, salah satunya adalah video kompresor ya. Ini videonya aplikasinya gratis, tapi biasanya dalam satu kompres itu muncul iklan satu kali ya, sampai 2 kali kalau kita ngapus dari aplikasi file. Nah, biar nggak ada iklannya sebenarnya kita bisa mematikan internet dulu selama kita ngompres. Cuman dari pengalaman saya itu agak berbeda ya, ininya tuh ukuran yang bisa dikompresnya itu agak beda. Tapi tetap bisa walaupun tidak terkoneksi ke internet. Nah, itu dia ya 7 cara. Oh iya, selain ngompres video juga bisa ngompres foto ya. Dan kalau ngompres foto itu kita bisa sekaligus banyak foto. Kalau video satu-satu, kalau foto itu bisa sekaligus banyak. Gitu. Enak pokoknya pakai video kompresor ini. Ada aplikasi lain cuman saya udah pakai beberapa, itu tidak sebaik yang ini. Nah, itu dia ya 7 cara untuk mengosongkan kapasitas penyimpanan HP Android dan iPhone. Sama aja sebenarnya, cuman iPhone kompresor video ada nggak ya, lupa saya ya. Pokoknya sama, mirip-mirip lah ya, mirip-mirip caranya. Oke, gitu aja ya, semoga berguna. Dan untuk detail tutorial kalian cek aja link di deskripsi, barangkali saya sudah ada videonya, saya taruh di situ. Kalau belum ada nanti saya bikin tutorial masing-masing detail tadi ya. Oke, gitu aja, semoga berguna, dan tanyakan aja di komentar kalau ada yang ingin ditanyakan. Untuk alat-alat yang dibutuhkan saya taruh juga di deskripsi, dicek aja. Oke, sampai jumpa di tutorial atau tips HP Android berikutnya. Bye bye.